Selamat datang di podcast Bincang Pemuda dan kali ini kita sedang bersama Fahri dan Rafael dan kali ini kita akan membahas tentang film. Oke, jadi gimana kabar kalian? Baik sih ya, kabarnya baik. Baik. Alhamdulillah. Lagi ngapain aja nih sejauh ini? Sejauh ini lagi yang ngerjain tugas kuliah aja sih sebenarnya, nggak ada kesibukan lain. Oke, Gitu aja. kira-kira kita kan akan ngebahas film nih. Seberapa tahu kalian tentang film sih? Karena kita kan anak broadcast ya. Ya. Seharusnya kita seenggaknya tahulah beberapa film yang belakangan ini sedang viral atau gimana gitu. Gimana? Lu duluan dah. Boleh best of 3 aja kali ya kak ya? Kenapa? Best of 3 aja kali ya? Ini dulu deh, seberapa tahu kalian tentang film? Sudah tahu tentang film. Berapa tahu sih ya, sejauh ini cuma pernah ikut produksian film sama nonton film doang sih kak. Jadi aku udah tahu lah gimana cara bikin pembuatan film kayak gimana. Jadi ya cukup tahu gitu sih. Oke, Fahri. Kalau dibilang seberapa tahu film, sebenarnya film itu relatif ya, tergantung nanti cara pembuatannya itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya ngomongin film sih, dari film yang gue nonton sendiri ya, itu kan banyak tuh genrenya, mulai dari yang mungkin romance, horor, atau yang sekarang lagi hype banget tuh thriller gitu ya, atau bisa dibilang adegan yang pembunuhan lah. Contohnya kayak film yang kemarin baru tayang tuh di Indonesia itu ada Ghost in the Shell. Itu kan Seru banget tuh. filmnya kan bisa dibilang film yang horror thriller kan, ya. yang ada pembunuhannya ya itu ya. Dan bisa Teka-tekinya lumayan banyak plot twist ya. Nah, itu dia. Dan apa ya? Kalau dibilang sekedar tahu di dunia perfilman itu ya, sebenarnya dari komposisi buat penyutingan atau segala macam, sebenarnya gue sendiri mungkin punya pengalaman di bidang film itu sebagai soundman aja gitu. Waktu itu pernah bantuin cutting, itu pernah bikin film pendek buat mereka, dan gue bertugas di situ sebagai soundman gitu. Dan pada akhirnya ya, kalau ditanya seberapa tahu tentang film, sebenarnya ya cukup tahu secara basic gitu, tapi yang belum terlalu mendalami banget lah, belum sampai yang di titik kayak benar-benar Jadi filmmakers. betul, Filmmakers banget. belum bisa di titik itu lah ibaratnya lah gitu. Karena cukup tahu aja kali ya. Iya. Berarti bisa nggak kasih 3 best of 3 film kalian? Dari Indo maupun luar? Apa aja? Pokoknya Bebas 3. berarti ya. Ini film luar sama film Indo dicampur? Boleh dicampur. Boleh dicampur. Boleh dicampur. Kalau dicampur sih lagi menurut saya jatuh cinta seperti di film-film sih. Asik. Jatuh cinta seperti di film-film. Romance ya. Romance, main di romance kita biar nyampe ya, biar nyampe gitu. Boleh, Selain romance juga di situ kita juga belajar cara ngetik naskah kayak gimana gitu. Itu buat filmmakers pemula bagus lah film itu. Sama film Sore juga bagus. Itu Sore. Oke. Sore kata lumayan plot twist lumayannya bagus. Keren Terus luarnya Spider-Man ya. Spider-Man yang mana tuh? yang semuanya saya nonton. Oke, yang semuanya semuanya nonton. termasuk Iya. yang baru berarti, yang Belum keluar ya, tapi Noir ya, yang belum hitam keluar putih itu. itu. Oke. Kalau dibilang best of 3 ya, untuk film itu sebenarnya banyak banget. Cuman kalau ditanya best of 3, tentunya dari yang di negara dulu itu masih paling amazed banget sama filmnya Joko Anwar yang Ghost in the Shell, karena gak nyangka aja bisa sebrutal itu loh. Dan itu posisinya itu adalah film Indonesia loh. Itu bisa jadi hal baru sebenarnya buat di Indonesia gitu kan, buat referensi horor di Indonesia gitu. Karena kalau yang kita lihat kan horor di Indonesia kan mulai dari yang dulu gitu kan, kayak itu kan mungkin kayak lebih banyak di teori aja gitu loh, kayak mungkin ada hal yang mistis segala macam, karena ya
tahu sendiri lah, orang Indonesia kan senang banget sama hal-hal mistis gitu kan. Terus juga adanya film yang kemarin tuh Ghost in the Shell itu kayak ngebuka lembaran baru sih buat film di Indonesia, karena kita baru ngelihat yang terutama gue sendiri itu baru ngelihat film yang ibaratnya tuh emang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh itu tuh horor tapi ada adegan thrillernya juga gitu loh, ada pembunuhan juga nah itu dia ada teka-tekinya juga, dan kita tuh nggak tahu tiap si siapa ya si korban yang jadi korbannya ini tuh mungkin yang kalau yang udah nonton filmnya ya itu kan tiap korbannya itu kan dijadiin karya seni ya karya sama seni. si apa hantunya itu kan, dan kita tuh nggak tahu gitu loh kayak tujuannya untuk dibikin karya seni itu apa dan hantunya ini siapa gitu loh ya. Mungkin kalau misalnya memang dari sutradaranya sendiri ya Joko Anwar kalau emang pengen dilanjutin buat season 2-nya buat dikilas Menarik balik ya, itu lumayan menarik ya. sih kayak Katanya sih season 2-nya mau yang versi ceweknya katanya. iya sih, oh itu. iya ya bener Iya, ya, itu katanya. ya betul itu oke sih, itu seru Oke. sih karena yang versi ceweknya mungkin bisa lebih brutal lagi mungkin ya itu. Terus itu yang pertama, terus yang kedua mungkin sama kayak Pael itu di Spider-Man kemarin kan baru keluar tuh Spider-Man Noir yang apa ya, yang filmnya itu kalau nggak salah dia ada 2 versi, ada yang versi berwarna sama sama hitam versi putih yang ya? hitam putih. Nah itu kan bisa dibilang tuh itu apa ya Spider-Man yang zaman dulu gitu kan, yang Dikeluarin lagi. betul Spider-Man yang apa ya, gue ngeliatnya sih kalau misalnya dari yang Spider-Man Noir sama yang Spider-Man yang dulu itu yang awal banget siapa ya namanya, yang awal banget itu pemerannya Toby Toby. Maguire. Nah itu dilihat dari kualitasnya sendiri tuh kayak oh ternyata tiap apa ya tiap generasi film dan tahunnya itu tuh beda-beda gitu. Dan Jadi makin upgrade ya. betul, dan makin upgrade juga karena kan kalau film itu kan yang dilihat kan kualitasnya gitu kan. Nah, itu yang kedua, terus yang ketiga sih paling nggak dilupain sih Avengers sih. Avengers ya. Avengers. Endgame. Itu Endgame, Infinity War itu emang apa ya permainan visual mereka tuh sih juara banget, bener-bener CGI-nya emang mantep itu. mantep banget Mantep itu banget. nyampe itu kalau kata anak Nyampe, Jaksel jujur. mah ya. Jujur Itu nyampe. itu nyampe. Tapi Itu kalau ngomongin CGI juga Indonesia juga nggak kalah betul. juga tentang CGI-nya di Betul. film-film. Ya yang film apa ya kemarin yang keluar tuh animasi Jumbo ya. Jumbo itu CGI-nya oke banget sih Jumbo buat. CGI-nya juga oke, tapi ya tercemari sama film yang 17 Agustus tuh. Waduh, Gak yang usah itu dibahas sih kayaknya deh, yang itu nggak deh. ikutan ya. Itu bikin sakit mata. Ya sebenarnya Sakit mata itu. ya Tapi kalau kalian berdua nonton gak sih 17 Agustus itu? Yang film itu jujur sih enggak sih. Enggak tertarik sih jujur. gak tertarik dan Nggak apanya yang mau tertarik. ditonton gitu loh Ya, kayak benar-benar. Mendingan nonton yang bajakan daripada langsung. Iya, benar sih. Nonton yang bajakan. Kualitasnya turun banget ya dari Jumbo ya. Nah, bukan yang ngajak ya buat nonton bajakan ya, cuman kayak ya kita bisa lihat sendiri Iya. aja lah dari segi kualitasnya kayak gimana. tapi buat film animasi terbaru sih Indonesia lagi ngeluarin film Garuda sih. Betul, Garuda di itu. Dada. Iya, Garuda Itu. di Dada. Itu salah satu sinetron anak dulu dijadiin animasi sekarang. Tuh, Itu kayaknya recommended buat ditonton. tuh. Ya kalau yang belum tonton silakan ditonton lah karena baru banget keluar juga itu film. Itu. Oke, jadi kan tadi kan kalian udah sebutin rata-rata tuh top 1-nya tuh film Indo kan. Nah, menurut kalian kenapa film Indonesia sekarang itu tuh lebih banyak peminatnya? Karena dilihat dari jawaban kalian kan yang tadi pertama Rafael sebut Jasa Dev, jatuh cinta seperti di film-film kan. Terus Fahri tadi sebut Ghost in the Shell. Dan dua-duanya menurut saya emang itu sutradara yang mantep banget ya dari Indonesia. Nah, kenapa film Indonesia menurut kalian tuh sekarang lebih banyak peminatnya daripada dulu, film-film dulu gitu? Mungkin mau siapa dulu? Duluan aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa banyak peminatnya ya pertama pastinya dari tahun ke tahun kan punya standar kualitas yang harus diupdate gitu kan, kayak mungkin yang dulunya horor itu
harus ada jump scare apa segala macam. Tapi kan sekarang horor itu kan bisa diubah jadi kayak thriller gitu Kayak kan. kemarin Ghost in the Shell ditambahin satir-satir ya. Betul, ada satirnya juga gitu kan. Itu biarpun ada menyelipkan hal itu gitu, tapi mereka tuh nggak ngilangin buat apa ya? Kemarin tuh jujur nonton Ghost in the Shell tuh tiap korban berikutnya dari si hantunya itu jujur deg-degan. Deg-degannya itu karena bukan si hantunya ngebunuh, tapi kira-kira nih korban ini bakalan dijadiin Caranya gimana ya dibunuhnya? bakalan dijadiin karya seni apa lagi nih gitu kan. Karena yang apa ya kalau nggak salah tuh yang di scene pertama itu, sorry ini spoiler, yang di scene pertama itu kan ada yang sampai nyangkut di baling-baling kipas itu kan. Itu ya bisa dibilang tuh ya horornya tuh bikin deg-degan gitu loh, kayak ih gila ini di Indonesia loh, padahal lo bisa lo dibikin kayak gitu kan. Ya mungkin kenapa bisa banyak minatnya sekarang tuh karena ya memang dari segi kualitas sendiri tuh Kualitasnya meningkat ya. meningkat, betul. Itu aja sih. Kalau misalnya dari aku sih kenapa film Indo sekarang ini sih sama sih kayak Fari sebetulnya. Filmmakersnya tuh sekarang lebih tahun ke tahunnya tuh update, ngeluarin referensi-referensi terbaru. Terus juga sekarang juga festival-festival film juga udah mulai banyak. Jadi banyak banget gitu, bisa meningkat drastis. Terus juga kalau ngomongin horor juga, horor zaman dulu tuh kebanyakan ngebahas seksualitas. Terus sama jump scare. Kalau misalnya horor sekarang kan lebih ke arah thriller ya, masukin thriller dan satir-satir. Tapi juga sekarang juga horor juga lagi banyak tentang bawa gunung sih. Petaka gunung gede, gunung Kawi, gitu-gitu sih. Iya. Banyak ritual-ritualnya gitu ya. Banyak ritual-ritual. Jujur itu jadi monoton kalau buat kita para penonton yang suka nonton film horor ya. Jadi kayak gunung lagi. Makanya waktu Ghost in the Shell keluar cukup excited sih nontonnya. Gitu sih. Cukup booming. Karena itu suatu hal yang baru lah ya itu. Betul. Terus juga dengan sutradara dengan nama yang besar, Joko Anwar, yang kita tahu kan Pengabdi Setan 1, 2, 3 itu lumayan masuk. Terus juga satu universal kalau misalkan film-film Joko Anwar itu tuh. Oh iya. Oh iya. Saling berkaitan gitu. Saling berkaitan Saling itu. berkaitan. Saling berkaitan. Joko Anwar juga lumayan bagus buat penulisannya. Oke. Karena tadi udah sebut-sebutin sutradara nih teman-teman. Sekarang kita tanya sutradara favorit kalian siapa deh? Sutradara favorit. Dari luar, dari Indo boleh. Yang kira-kira kayak kalian, wah filmnya bagus-bagus banget gitu. Kalau sutradara favorit sih sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, gue bukan orang yang memang minat banget di dunia perfilm. Bukan gak minat ya, lebih ke arah Gak merhatiin mungkin ya. nggak terlalu tahu lah gitu kan di dunia perfilman tuh kayak gimana gitu. Cuman tuh gue kalau untuk sutradara sih yang paling gue kenal sih itu ya Joko Anwar sebenarnya. Itu aja sih kalau dari Indonesia gitu. Cuma kalau emang yang dari luar tuh gue kayak kurang merhatiin lah itu sutradaranya tuh. Berarti lebih ke nonton filmnya doang Iya ya. betul, Yang itu penting aja bagus sih. teman-teman. Oke, Rafael. Kalau kebetulan juga aku lebih suka nonton film-film horor sih kayak. Jadi aku taunya ya sekitaran Joko Anwar sama Jandy Lawrence sih. Oh, yang di Lawrence tuh jatuh cinta seperti di film-film ya. Iya benar. Itu juga dia juga seorang penulis juga kan, lumayan terkenal. Jadi lumayan bagus lah. Ditunggu karya selanjutnya dari Yandy Lawrence. Betul. Nah, tadi kita udah bahas film-film lokal. Kita lanjut, kenapa menurut kalian film lokal tuh perlu banyak support dari masyarakat? Bulannya enggak? Kemarin gini. Jadi sebenarnya kalau kenapa film lokal itu perlu disupport banyak sama masyarakat, tentunya pasti kalau di negara kita sendiri ya, apalagi di Indonesia tuh perlu banyak support masyarakat karena pastinya ada partisipasi masyarakat juga yang ikut mendukung film itu terkenal gitu loh. Mungkin bisa sampai dikenal di negara orang gitu kan, dan mungkin
kalau memang ada rezekinya ya bisa sampai ditayangin di negara orang juga betul. gitu kan. Dan sebenarnya ya itu juga apa namanya perlunya dukungan masyarakat tuh ya memang sangat berpengaruh penting gitu kan, karena kayak yang kita lihat film-film sekarang lah, kayak contohnya mungkin ya kita baru banget ngelihat film yang bisa dibilang tuh kayak animasi kayak yang Jumbo kemarin itu kan bener-bener bagus lah buat anak-anak gitu kan, ada edukasinya juga. Terus di film Jumbonya ada satu scene yang mereka tuh ngikutin referensinya dari Avenger gitu kan, kayak yang pas di Endgame itu kan, karena memang pembuatan animasinya sendiri itu kan ya kurang lebih yang gue tahu ya, yang gue baca itu kurang lebih mereka udah ngejalanin animasinya itu selama 5 tahun gitu kan. Dari zaman COVID ya. Betul, mereka tuh bener-bener ya udah ngejalanin animasinya udah dari jauh-jauh hari gitu kan, dan mereka juga pastinya kalau misalnya udah se-effort itu ya kan 5 tahun, masa nggak didukung sih sama Iya, masyarakat. Dan itu kan pada akhirnya ketika tayang pun booming gitu kan, karena itu animasi yang bisa kita lihat tuh kayak ini tuh ada apa ya, ada perkembangan gitu. Kayak kalau kita lihat tuh animasi-animasi dulu tuh kayak mungkin apa ya, si keluarga Pak Somad gitu Iya, kan, keluarga Pak itu keluarga Pak Somad. Terus habis itu juga ada apa lagi ya, eh yang dulu hari otan Minggu gitu ada deh kalau di nggak salah. televisi ya. Iya, itulah pokoknya lah. Ya pokoknya animasi-animasi yang mungkin dulu ada di televisi terus sampai pada akhirnya ada peningkatan gitu di animasi di Indonesia sekarang, tentunya di bidang film. Ya pasti perlulah dukungan masyarakat lah itu sih. Oke, Kak Rafael. Kalau misalnya dari aku sih perlu banget ya, perlu banget disupport sama masyarakat. Karena menurut aku juga film-film lokal juga nggak kalah seru sama film-film luar. Banyak film-film Indonesia yang terbaru yang lumayan bisa lah bersaing. Mau dari sisi animasi, horor, thriller, drama. Apalagi drama juga sekarang Indonesia juga lumayan lagi ngejajakin kan. Kayak Sakatupo gitu-gitu, Home Sweet Loan. Itu juga apalagi kita sekarang ya anak-anak Gen Z kan lagi ngomongin tentang mental-mental gitu kan. Betul, iya Mental-mental iya. juga jujur film-film drama Indonesia juga lumayan. Kalau misalkan aku ngeliat di Twitter tuh, wah nyentuh nih ke mental gua nih, kesenggol nih ego gua nih gitu kan rata-rata kan. Itu sih sangat perlu sih. Terus apalagi juga aku juga lumayan tertarik sama festival film jelek yang Oh ada di ya. itu tuh. Nah, itu tuh jujur tuh support banget buat ke masyarakat. Karena nggak apresiasi hal-hal kecil, apalagi kita ya yang namanya manusia juga butuh validasi lah ya. Betul. Butuh validasi dan muasin egonya sendiri ya kan. Seenggaknya dari situ bisa meningkat ya. Iya, Siapa tahu. betul. meningkat. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas film genre apa di Indonesia. Enggak, maksudnya iya sih, di Indonesia menurut kalian tuh genrenya tuh bisa lumayan berkembang gitu. Kayak misalkan kayak contohnya yang tadi Ghost in the Shell tuh menurut aku kayak itu lumayan bisa berkembang karena nggak cuma horor tapi ada thrillernya tapi membawa satirnya juga. Dan menurut kalian film genre apa yang lumayan bisa membuat Indonesia tuh kayak ke blow up gitu? Gimana? Boleh aku dulu. Kalau misalkan genre sih horor sih. Horor Horor, ya. horor sama drama. Horor drama itu sih dua Tapi itu. horornya jangan yang kayak tentang gunung-gunung lagi ya Jangan yang mungkin ya. gunung-gunung lagi kalau bisa. Harus lebih kreativitas ada ya, kreatif teman-teman. lagi ya kan. Bisa ada kreatif lagi. Jujur kayak Ghost in the Shell aja tayang di 100 berapa negara gitu loh. Itu juga lumayan jadi apresiasi buat Apresiasi, Indonesia. Apalagi filmmakers muda jadi wah anjir ini film Indonesia bisa ditayangin di beberapa negara apalagi Iya, film kita kan. betul. Itu sih Berarti tadi horor dan sama drama, drama, ya. drama juga seru. Film genre apa yang berpotensi besar di Indonesia sih kalau menurut gue ya itu
gak jauh-jauh paling drama sih, Drama karena ya? dari orang Indonesianya sendiri juga banyak drama sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang berpotensi besar tuh drama gitu kan. Mungkin yang banyak kita singgung itu kan mungkin kayak Ghost in the Shell gitu. Eh mungkin dari gue sendiri selain drama tuh mungkin ada konflik juga gitu ya. Itu pastinya tuh di tiap drama itu pasti ada konflik gitu kan. Kayak salah satu contohnya tuh ada film Joko Anwar juga yang kemarin tuh namanya apa ya, Pengepungan di Bukit Duri. Nah itu kan salah satu drama yang bisa dibilang tuh wah ini kejadian tahun 98 bisa ke up lagi nih di tahun 2000 berapa ya, gue lupa timeline-nya itu 2000 berapa. Cuman kayak itu kan pastinya drama ya, dan itu ada konfliknya juga. Jadi menurut gue tuh yang bakalan berpotensi besar di Indonesia tuh ya drama sih sebenarnya gitu. Apalagi dengan banyaknya konflik di negara kita lah ya, kayak ya indis ekonomi gitu kan. Jadi ya gimana ya? Pastinya kalau yang ditanya genre apa yang paling berpotensi besar di Indonesia sih, kalau menurut gue sih drama itu sih. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau kalian mau bikin podcast-podcast kayak kita nih, Betul. kalian bisa mampir ke Taman Bilik. Ismail Marzuki di Bilik Siniar itu Bilik Siniar. nanti kita bakalan kasih apa namanya cara penghubunginnya Di itu sini di ya. link deskripsi Iya, nanti di sini yang ya. ada di YouTube kita gitu. tuh. Ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau Gratis, kalian mau, gratis kalian gratis bisa banget langsung aja. teman-teman. Itu difasilitasin kok oleh Difasilitasin negara. banget. Dan kita Tempatnya nyaman banget ya. Nyaman banget. nyaman banget. Jujur nyampe sih jujur ya. nyampe ini Nyampe, tempat. Jujur jujur nyampe nyampe. tempatnya. Kurang ngopi doang nih. Kurang ngopi nih. Kurang ngopi. ya apa namanya syukurlah di tengah-tengahnya Hidup kota pikuk kayak gini Jakarta masih ada fasilitas yang yang memadai gitu ya buat kita Iya, mahasiswa. buat kita mahasiswa, apalagi buat anak sekolah yang pengen belajar, ataupun juga di sini juga banyak tempat-tempat buat belajar juga. Apalagi sekarang juga nggak cuma anak sekolah doang, tapi anak-anak kecil juga sekarang juga udah lumayan berdatangan ke sini. Apalagi kita juga udah libur sekolah. Kalau misalkan dilihat di lantai 3 itu ada bilik anak. Iya. Itu tentang buku-buku anak itu banyak banget, itu rekomendasi banget kita ke sini. Info Apalagi tambahan juga, apa tuh? ini perpusnya sampai malam ya sekarang. Sampai malam jam betul. 10. Cuman gua nggak tahu ya kalau di bilik podcast ini nggak tahu sampai malam atau gimana ya. Cuman kalau misalnya kalian mau apa namanya mau pakai bilik podcast atau bilik siniar ini, kalian bisa hubungi, nanti kita taruh di link di deskripsinya, itu kalian bisa hubungin ke emailnya mereka gitu. Ntar kalau misalnya memang mau pinjem ruangan podcast ini, nanti kalian bisa hubungin ke mereka buat apa namanya gimana sih persyaratannya atau apa aja sih yang harus diajuin itu sih. Ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir yang menurut aku sendiri lumayan bisa menimbulkan konflik ya teman-teman. Yang pertama itu, apa film paling underrated menurut kalian? Bebas dari luar atau dalam negeri. Underrated ya. Gimana? Kalau film underrated sih aku masih megang di Sakatupo sih. Sakatupo. Satu Kenapa? kakak Kenapa menurut Rafael itu underrated? lumayan seru ceritanya juga, ya banyak yang relate juga lah sama ini kan, banyak yang relate. Terus, Kalau underrated sih sebenarnya banyak ya. Tuh. Dan mungkin salah satunya ya boleh bisa sama kayak Pael itu karena memang jalan ceritanya juga yang bisa dibilang tuh cukup relate ya dengan Kayaknya banyak yang keadaan. ngalamin ya di Betul, Indonesia. banyak yang ngalamin juga. kan. Betul. Ya itulah mungkin ya kalau dari gue mungkin sama sih kayak Pael, underrated itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang overrated. Overrated. Rated. Kalau dari gue ya overrated nih wah ini cukup menimbulkan konflik ini ya. Wah ini ya sebenarnya pendapat pribadi masing-masing kan, namanya juga perspektif orang gitu kan, mungkin kan bisa beda-beda. Kalau dari gue yang overrated mungkin filmnya ada di KKN kali ya, KKN Desa Penari, karena menurut gue tuh kayak Itu jujur itu overrated banget, katanya film seru. film seru sesuai Tapi dengan menurut kenyataan. kalian itu overrated? Iya sih aman. Cuman kayaknya itu film nomor 1 di Indonesia ya.
Ya Kayaknya itu sekarang. kalau yang KKN itu iya mungkin awal dia keluar tuh film nomor satu karena yang kita tahu tuh ya filmnya itu berdasarkan kisah nyata gitu kan dan gue tuh nggak berpikiran buat dilanjutin nih filmnya gitu kayak biarlah film ini abis dengan mistisnya sendiri gitu loh yang bakalan nimbulin banyak pertanyaan gitu ternyata dilanjut Iya. dan itu malah jadi fiksi Dan jatuhnya. sampai ke uncut-uncutnya aja juga ya. Iya itu gue juga kayak lah kok dilanjut kayak di ceritanya harusnya nggak kayak gini ya mungkin kalau misalnya itu terinspirasi dari apa namanya dari kisah nyatanya kalau memang ya beneran cuman ya kalau dari gue sih ya overrated lah karena menurut gue dengan filmnya pertama yang ngungkap mistis gitu kan KKN gimana orang-orangnya siapa lalu juga si apa ya si apa karakter utamanya itu nanti bernasibnya bagaimana gitu kan ya cuman kalau dilanjutin lagi gue kurang aja sih sebenarnya jadi kayak kesan mistisnya tuh jadi dibuat-buat lah gitu jadinya kalau menurut gue sih ya cukup overrated gitu. Kayaknya itu overrated karena di Twitternya tuh trending topik ya. Ya Jadi banyak yang sempat penasaran juga, gitu. bener Terus juga sekarang juga rata-rata film-film horor tuh rata-rata ngangkatnya dari tweet sih. Tweet Dari sama tweet, Twitter, benar. dari Twitter rata-rata kayak gitu semua. Jadi kayak ya udah tau lah jalan ceritanya. Udah Paling ketebak sama ya. iya paling sama PH tinggal dilebih-lebihin doang sebetulnya kan. Tinggal digituin doang sebetulnya sekarang film-film Iya, Indo iya tuh. sih, Jujur. bener sih. Jadi nggak ada inspirasi terbaru lagi kalau mau ya memang dari diulang dari awal aja sih. Tuh, kalau film overrated aku sih film apa ya? Aku ya, aku sih Apa tuh? jujur kalau overrated sih kayaknya Nggak ada. nggak ada Apa, sih Kak. Dilan? Dilan Mungkin kalau Dilan yang awal masih Enggak, ini ya, itu masih oke. bagus ya. Dilan kalau Cuman yang misalkan- selanjutnya tuh kayaknya Ya. udah deh, nggak usah dilanjut gitu. ya kayaknya itu lumayan overrated dah. Kayaknya soalnya Dilan cukup di masa SMK-nya aja. Iya. Iya Masa sih. SMK-nya aja jujur. Benar sih. Kayaknya sekarang udah sampai yang Sampai 1908 berapa gitu. iya yang sampai Dilan udah lulus ITB kan. Udah itu menurut saya udah cukup. Terus saya Dilan udah di 1990 sama 1991 aja. Oke gitu. Oke. Karena itu tontonan bocah puber sebetulnya. Benar. Bocah puber Tapi yang pasti masih kan dulu pengen nontonnya berpacaran. baper kan. Iya sih. Jujur itu biasanya tuh rata-rata anak-anak yang baru SMK ya SMK kan yang lah. pengen rasain caranya pacaran Heeh. kayak gimana sih pacaran nanti ya kan nah, itu tuh pasti nonton Dilan tuh biasanya tuh ya kan nah biasanya ntar juga ditegur sama orang tuanya tuh Iya, kalau orang tuanya yang tahu tuh ngapain sih nonton Dilan gitu tuh perasaan aku dulu kayak gitu tuh dulu di kosan di Iya rumah betul. dulu pengen tahu kan cara pacaran kayak gimana kan nonton Dilan diomelin Diomelin. sama abang ada kan ngapain sih nonton Dilan kan Aduh, bener-bener. tapi lumayan bagus sih Dilan kalau Bagus misalnya lah. di film Tapi cukup 90 sama 91 aja ya. cukup di situ aja sih Ya kalau Oke. emang bisa sih di situ aja karena ya mungkin apa namanya kalau yang tadi gue bilang ya kalau emang film itu kisahnya itu udah yang oke banget dari segi kisahnya tuh udah oke banget dan lebih baik sih nggak usah bukan bilang film itu jelek ya cuman kayak dari jalan ceritanya dengan persiapan yang udah matang kayak gitu tuh menurut gua kayak lebih baik gak usah dilanjutin bukan karena jelek film ya karena ceritanya tuh udah cukup di situ gitu loh udah cukup di situ nggak Jadi perlu yang selanjutnya tuh kayak dilanjut. kurang gitu ya, kurang. Takutnya nanti kalau dilanjut juga nggak sesuai dengan ekspektasi orang gitu kan karena ya kalau misalnya memang ada request buat dilanjut filmnya pasti kan buat memenuhi ekspektasi orang kan iya kayak cuma muasin ego penonton doang betul sebetulnya makanya itu ya itulah yang terjadi yang gue tonton di filmnya KKN gitu kan dan tadi sempat ada nyinggung juga Dilan ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Film yang menurut kalian harus banget ditonton sama teman-teman di rumah. Satu film aja. Film Luar atau dalam? apa ya Gue dulu deh. Gue dulu dari film luar. yang harus ditonton. Iya, gue dulu ya. Oke. Menurut gue kalian harus banget nonton A Man Called Otto. Itu dari film luar. Itu bagus banget guys. Kalau kalian mau nonton sambil nangis-nangis, itu salah satu film yang rekomen banget. Wah terseduh-seduh ya. Iya. Gitu ya. Kalau film menurut gua
Ya pokoknya film lah ya. Film sebenarnya gue ada 2. Yang tentunya film yang sekarang lagi keluar itu tolong disupport, apalagi film-film di Indonesia gitu kan. Khususnya yang baru keluar tuh animasi Garuda di Dadaku itu boleh ditonton, tuh jadi salah satu recommended karena menurut gue juga ini mumpung lagi liburan anak-anak gitu kan, lagi liburan sekolah dan liburan ya buat anak-anak hiburan gitu kan, itu jadi salah satu opsi yang oke lah gitu buat filmnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih gue lagi ngikutin series drakor ya sebenarnya. Itu ada Teach You a Lesson, itu terinspirasi dari webtoon, terus tiba-tiba dijadiin film, sama kayak apa ya yang tadi lu bilang tuh yang terinspirasi ya itulah Garuda di Dadaku, karena dulu kan film gitu kan, terus tiba-tiba jadian animasi. Nah ini dari webtoon dijadiin film. Itu wajib sih. Oke. Kalau tadi main di film Indo animasinya, kalau aku dari luar sih Kak. Apa tuh? Film Toy Story. Oh Toy Story, Toy Story bener. lima, Oh, jujur. Tapi itu ada Toy Ameri- Story terakhir ya? Toy Iya, Story iya. terakhir Betul, kayaknya betul, itu betul. tuh. Harusnya Toy sih ya. Story 5. Tapi kalau sebetulnya kalau nonton Toy Story itu kalau menurut aku nggak perlu nonton dari awal sih sebetulnya. Karena jalan ceritanya beda sih sebetulnya, nggak terlalu nyambung banget Toy Story 5. Tadi Fahri juga main di series drakor. Aku juga gak mau kalah jujur. Asik. Jujur gak mau kalah jujur. Apa tuh? Jujur series drakor aku Lovely Runner. Siap. Lovely Runner jujur itu Lovely Runner kan lumayan seru itu. Lagi-lagi romance ya. Lagi-lagi romance. Gila, Ya romance kayaknya. biasa lah bocah puber aku itu. Bocah puber jujur. Ya oke lah, oke. Oke, teman-teman. Kayaknya udah cukup sampai sini aja, kayaknya udah terlalu panjang ya. Tuh. Kalau kalian mau nonton podcast kita selanjutnya, mungkin kita akan bikin lagi, who knows ya. Betul. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih juga untuk ke tim Taman Ismail Marzuki yang udah kasih kita tempat gratis yang enak banget ini. Terima kasih juga buat Rafael dan Fahri yang udah Terima ngasih kasih juga. pendapatnya. Terima kasih juga Kak udah ngundang aku. Iya, sama-sama. Thank you. Dan terima kasih juga mungkin sama tim-tim yang di belakang layar Iya, ya. tepuk tangan dulu dong teman-teman. Iya. Itu aja. Iya, Mas gitu. director yang baju hitam tuh. Iya, Banyak. yang duduk. Ya itu tuh. Itu Mas director itu ya. Itu director, produser itu tuh dia yang megang. Masih nyampe, jujur nyampe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.